Salam. Bapak Ibu dan anak-anak jemaat Ebenezer Larantuka yang diberkati Tuhan, juga Bapak Ibu, anak-anak jemaat tamu atau jemaat simpatisan yang mengikuti kebaktian bersama jemaat Ebenezer Larantuka yang diberkati Tuhan. Kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah Minggu Advent kedua pada pagi hari ini, dan ibadah akan dilayani oleh Pendeta Sarlita Benu SSITEOL bersama Majelis Rayon 1. Kita ada dalam tema Kasih Setia Tuhan Tak Berkesudahan. Ibadah ini juga disiarkan secara langsung atau streaming melalui akun Facebook Gemit Ebenezer Larantuka dan ditayangkan secara online lewat YouTube channel Gemit Ebenezer Larantuka. Kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat Tuhan sekalian, dalam kehangatan kasih dan setia Tuhan, marilah kita masuk dalam hadirat Allah melalui ibadah Minggu Advent yang kedua ini. Kita percaya bahwa jika kita mampu bertahan di tengah badai hidup dan masih terus berjalan dalam pengharapan iman sampai di titik ini, itu semua semata-mata hanya karena kasih dan kesetiaan Tuhan atas kehidupan kita. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri dan kita muliakan nama Tuhan menyanyikan Kidung Jemaat 292. Ibadah Minggu Advent kedua saat ini biarlah berlangsung dalam anugerah, rahmat dan kasih setia Allah Bapa kita yang telah menciptakan alam semesta, yang terus-menerus memelihara seluruh karyanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Damai dan sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara-saudariku sekalian. Yang menjadi bagian nas pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23. Demikian bunyinya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa
kebaikan-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Namun, tak bisa kami pungkiri bahwa masih ada dosa yang kami lakukan dalam hidup kami. Kami mengaku bahwa seringkali Engkau dan sesama kami tersakiti oleh hidup kami. Kami mengaku bahwa sungguh kami merasa malu di hadapan-Mu. Kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu dengan rendah hati kami memohon, kasihanilah dan ampunilah kami ya Bapa. Amin. Setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarlah berita anugerah bagi kamu sekalian. Ketika kita mengakui segala dosa kita dan percaya bahwa Tuhan berkenan mengampuni kita, maka firman-Nya berkata demikian. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, ku yang membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi dia hidupnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Puji-pujian. Jemaat sekalian, marilah kita berdiri di hadapan Allah dan memuji namanya. Dari Mazmur 72 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 18 sampai 19. Saya akan membaca ayat yang ganjil, jemaat kekasih Tuhan akan menyambutnya dengan ayat yang genap. Doa harapan untuk raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya Ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya Ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zaman, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Ayat yang ke-19, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi.
Ya, amin. Hai langit pasanglah telingamu, dengar ucapanku hai bumi. Semoga firman turun di hatimu, laksana pohon akan berputih. Berilah hormat pada Tuhan, sang gunung batu adil jalannya. Biarlah nama Tuhan ku serukan, karena kekalah kebenarannya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, dan nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With all my life you've been tender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of
God. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 33. Kita akan bacakan secara bergantian. Saya akan membacakan ayat-ayat ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayat-ayat genap. Namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa di surga. Engkau telah mengizinkan kami untuk berjumpa di bulan yang baru, di minggu yang baru, serta di hari-Mu yang kudus ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua yang tidak ada apa-apanya ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang berbicara, kami mengucap syukur dan kami menyambut firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Ratapan 3 ayat 21 sampai 33. Di bawah perikop penghiburan dalam penderitaan, ayatnya yang ke-21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap Tak habis-habisnya rahmat-Nya. selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri, kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Maranatha. Sediakan
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Salam. Pada minggu kedua Advent ini memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Minggu kedua Advent ini memiliki arti kesetiaan dan cinta. Sehingga dalam tema kita pada pagi hari ini, kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan, menunjukkan betapa Tuhan itu setia dan cinta terhadap umatnya. Pada minggu kedua ini, Bapak Mama Saudara yang terkasih, lilin ungu dinyalakan sebagai tanda untuk mengingatkan kita agar tetap setia, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Yesus Kristus. Menyiapkan hati dan cinta. Oleh karena itu lilin kedua saat ini disebut dengan lilin Bethlehem, yang memiliki arti bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat akan lahir di dalam hati kita. Karena minggu kedua Advent ini memiliki makna kesetiaan dan cinta, maka dalam perayaan Advent minggu ini kita diajak untuk merenungkan kasih setia Allah yang nyata melalui kehadiran Yesus Kristus. Bapak Mama Saudara yang terkasih, berdasarkan tema renungan pada pagi hari ini, maka bacaan kita, Ratapan pasal 3 ayat 21 hingga ayat yang ke-33, mengungkapkan tentang kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Ungkapan ini didasarkan pada refleksi penyair terhadap perjalanan hidup bangsa Yehuda pada masa itu bersama dengan Allah. Mari kita lihat apa yang mau disampaikan dalam bacaan kita. Bapak Mama Saudara yang terkasih, kitab Ratapan ini merupakan salah satu kitab yang senantiasa dibaca di dalam tahun liturgi Yahudi. Kitab ini dibaca pada hari ke-9 dari bulan Ab tahun liturgi Yahudi, yaitu sekitar pertengahan Juli, di saat orang Yahudi memperingati penghancuran bagi kota Yerusalem. Jadi ini wajib dibaca untuk mengingat penghancuran bagi kota Yerusalem. Yerusalem atau biasa juga disebut Sion adalah kota kebanggaan bagi orang Yahudi pada waktu itu. Bahkan Yerusalem menjadi pusat peribadatan bagi orang Yahudi. Karena itu kehancuran kota Yerusalem yang jatuh ke tangan Babel sekitar tahun 597 sebelum Masehi, itu juga berarti kehancuran kehidupan peribadatan bagi orang Yahudi. Jadi Yerusalem dan Bait Allah ini menjadi ikon buat orang Yahudi pada waktu itu. Dan ketika Yerusalem hancur, maka itu juga menjadi penghancuran bagi kehidupan peribadatan bagi umat Yahudi pada waktu itu. Orang-orang Yahudi harus menjadi tawanan bangsa Babel. Hal inilah yang kemudian membuat umat milik Tuhan pada waktu itu kemudian menangis. Mereka meratapi nasib malang dan derita yang menimpa kehidupan mereka karena Yerusalem dan Bait Allah yang hancur. Di tengah-tengah keadaan yang dialami ini, Bapak Mama Saudara yang terkasih, Nabi Tuhan kemudian menyampaikan nubuat Allah dengan cara meratap. Dan dalam ratapan itu Nabi memberitahu bahwa umat milik Tuhan yang mengalami kehancuran kota Yerusalem itu disebabkan karena kesalahan mereka sendiri. Mereka telah berdosa kepada Tuhan dan mereka tidak mau bertobat, karena itu Allah menghukum mereka dengan memberikan kota Yerusalem ke tangan bangsa asing, yaitu bangsa Babel pada waktu itu. Dengan kata lain, Bapak Mama Saudara yang terkasih, dengan ratapannya Nabi Yeremia mau menyampaikan bahwa Tuhan sangat murka melihat kejahatan yang terus dilakukan oleh umat Yahudi pada waktu itu. Murka Tuhan itu digambarkan dengan berbagai kiasan. Ini kita baca pasal 3. Tetapi kalau pasal 2 dan pasal sebelumnya, itu murka Tuhan itu digambarkan dengan kiasan seperti keagungan Israel dilempar dari langit ke bumi. Harkat martabat
diri mereka sebagai umat pilihan Allah itu tidak diperhitungkan. Tanpa belas kasihan ladang Yakub dimusnahkan. Ia membidik anak panahnya seperti seorang seteru dan seterusnya. Ini gambaran murka Allah kepada bangsa Yahudi pada waktu itu. Murka Tuhan kepada umatnya juga menyebabkan kehancuran bait suci, dan ini digambarkan dalam ayat 6 dan 7 dengan gambaran ia melanda kemahnya seperti kebun. Tuhan kemudian membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, bahkan murka Tuhan pun akan menghancurkan tembok-tembok kota Yerusalem. Betapa sadisnya murka Tuhan pada waktu itu, ketika dalam keadaan bangsa Yahudi berbangga dengan kota Yerusalem dan bait Allah sebagai ikon kehidupan rohani mereka. Murka Tuhan kemudian menyebabkan kehancuran Yerusalem secara total. Hal ini menyebabkan munculnya rasa perkabungan nasional dari para pemimpin tua-tua, para muda, gadis, bahkan nabi. Perkabungan nasional yang terjadi. Yeremia sendiri pun ikut berkabung, Bapak Mama Saudara yang terkasih. Dan bagi Nabi Yeremia, salah satu penyebab sehingga murka Tuhan melanda umatnya pada waktu itu adalah karena para nabi atau utusan Tuhan sendiri, mereka tidak memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan benar dan sesuai kehendak Tuhan. Ini lebih diperburuk lagi, karena kehancuran itu disebabkan para pemimpin-pemimpin umat, para nabi, tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika para nabi saja melakukan demikian, apalagi yang lain. Para nabi membiarkan umat Tuhan berada dalam jalan hidup yang menyimpang dan penuh dosa. Intinya bahwa Tuhan sangat tidak senang melihat dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh umat pada waktu itu secara terus-menerus. Karena itu tiba saatnya Tuhan menunjukkan murkanya atas orang yang tidak mau bertobat, yang ditunjukkan melalui kehancuran Yerusalem yang digambarkan dalam kitab Ratapan. Untuk itu Bapak Mama Saudara yang terkasih, khususnya dalam bacaan kita Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20 itu berisi tentang ratapan penyair atau penulis yang bukan saja berfokus pada pengalaman individu secara pribadi, tetapi juga berdasarkan pada pengalaman secara komunitas. Dia melihat itu, tidak saja secara pribadi dia berefleksi akan murka Tuhan, tetapi dia juga berefleksi dalam sebuah komunitas bangsa Yahudi pada waktu itu. Keluhan penyair tentang penderitaan pribadinya itu mewakili penderitaan bangsa Yehuda. Dan Ratapan 3 ayat 1 sampai 20 adalah kisah tentang penderitaan yang dialami oleh umat Allah, termasuk kisah yang mencerminkan tentang kehancuran daripada Yerusalem. Penyair mengungkapkan tentang kehidupan umat yang berada dalam kegelapan, keadaan yang hancur dan babak belur sehingga semua pengharapan pada waktu itu hilang lenyap. Kalau saya menghubungkan misalnya dengan yang muslim, apa jadinya keberadaan orang muslim jika Ka'bah yang ada di Mekah sana hancur? Karena itu merupakan kebanggaan dan ikon bagi umat muslim. Dan ini juga yang terjadi bagi umat Yahudi pada waktu itu. Namun Bapak Mama Saudara yang terkasih, dalam Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-33 itu kemudian berisi tentang pengharapan kepada Allah. Penyair mengungkapkan bahwa ketika ia memikirkan tentang kasih setia dan kemurahan Allah, maka di situ imannya kembali dikuatkan, harapannya kembali diperbaharui. Dalam ayat 21 bacaan kita, ingatan tentang kasih setia Allah ini menyadarkan bahwa Allah sanggup mengubah keadaan. Inilah yang dilakukan oleh penulis. Tiba-tiba dia ingat. Ingatan ini meyakini dia bahwa Allah sanggup untuk merubah keadaan. Kasih setia Allah ini tidak akan mengecewakan. Penyair kemudian menjelaskan keyakinannya dengan mengungkapkan bahwa kasih setia Allah di ayat yang ke-22 bacaan kita, rahmat Allah di ayat 22 juga, dan kebaikan Allah di ayat 25
adalah merupakan karakter Allah. Inilah yang diingatkan oleh penulis. Kasih setia Allah tidak terbatas, menegaskan tentang bentuk pemeliharaan Allah bagi umatnya. Pemeliharaan Allah yang tetap menyediakan pertolongan bagi setiap orang yang mau berbalik dan kemudian percaya kepadanya. Walaupun demikian, Bapak Mama Saudara yang terkasih, ketika penyair ini dia tersadar bahwa kasih setia Allah itu tidak berkesudahan, menimbulkan harapannya dalam menghadapi situasi pada waktu itu. Tetapi kemudian penyair juga mengingatkan kepada umat pada ayat 26 sampai ayat 33 bacaan kita, bahwa kasih setia Allah itu yang mengubah keadaan, itu membutuhkan penyerahan diri secara total pada kehendak Allah. Jadi bukan gampang-gampang Tuhan memberikan kasih setia Allah itu. Prasyaratnya adalah dengan penyerahan diri secara total pada kehendak Allah. Penyair meminta kepada orang-orang yang meratap akan kemalangannya untuk kemudian menunggu dengan tenang keselamatan daripada Tuhan. Di ayat 26 sampai dengan ayat 28 bacaan kita. Penyair kemudian meminta kepada umat untuk bersedia memikul penderitaan. Ayat 27. Penyair meminta kepada umat untuk membenamkan wajahnya ke debu sebagai tanda pertobatan. Ayat 29. Penyair mengingatkan kepada umatnya untuk memberikan pipi kepada mereka yang memukulnya dan memberi diri dikenyangkan oleh penghinaan. Pemama, begitu luar biasa apa yang disampaikan oleh penyair. Kalau mau mendapatkan kasih setia Tuhan, diselamatkan dari kehancuran yang ada, biarkanlah orang menampar pipimu dan biarkanlah engkau kenyang dengan penghinaan. Di sini penyair bukan melegitimasi penindasan dan juga kekerasan, akan tetapi penyair mengajak umat agar tidak lagi hidup jauh dari kehendak Tuhan. Allah mengabaikan Yerusalem dan bangsa Yahudi karena mereka melanggar perjanjian dengan Allah. Melalui ayat 26 sampai ayat 33 bacaan kita, bangsa Yehuda diajak untuk tetap setia dalam iman kepada Tuhan. Sehingga biarlah dalam penderitaan mereka datang di hadapan Tuhan untuk menyatakan penyesalan mereka, ratapan mereka atas apa yang dilakukan dalam kehidupan mereka. Inilah sedikit kisah dalam bacaan kita. Oleh karena itu, Bapak Mama Saudara yang terkasih, dalam minggu Advent kedua ini kita diingatkan tentang kasih setia Allah yang tak pernah berkesudahan. Sama seperti penyair dan juga bangsa Yahuda, kita pun memiliki pengalaman akan kasih setia Allah baik secara individu, keluarga, dan juga dalam hubungan bermasyarakat dan relasi dengan orang lain. Pengalaman itu menegaskan kepada kita tentang kasih setia Allah yang menguatkan perjalanan hidup kita. Tentu bahwa kita masing-masing memiliki kesaksian iman. Apa yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita, baik itu secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Tentang kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan, sekalipun mungkin kita menyakiti hati Tuhan, berbalik dan berbelok daripada kehendaknya. Oleh karena itu dalam bingkai kasih setia Allah yang tak berkesudahan sebagai tema kita pada pagi hari ini, maka ratapan sebagai bacaan kita memberikan beberapa poin refleksi bagi kita. Yang pertama, bahwa penderitaan bukanlah bukti Allah tidak mengasihi. Penderitaan bukanlah bukti bahwa Allah tidak mengasihi. Bapak Saudara yang terkasih, kehidupan kita diwarnai dengan sejumlah masalah yang ada. Ada kaum difabel, persoalan. Ada yang sakit, ada yang ditinggalkan orang-orang terkasih karena kematian, jarak yang jauh karena kehidupan dan juga tuntutan pekerjaan, ataupun ditinggalkan orang-orang terkasih hanya karena sebuah pengkhianatan. Ada yang kehilangan harta benda, ada yang mungkin memiliki masa depan yang suram, ada yang mungkin hidup sebatang kara sebagai yatim piatu,
Ada pedagang yang kehilangan pelanggan akibat sebuah kesalahan yang diviralkan. Betapa naasnya itu. Ada partai politik yang ditinggalkan oleh lembaga karena kebijakan partai atau pimpinan yang tidak populer. Ada pengusaha yang ditinggalkan penguasa karena merasa tidak didukung pada waktu pemilu. Ada jemaat yang ditinggalkan anggota-anggotanya karena merasa keinginannya tidak terpenuhi. Dan masih banyak lagi soal-soal dalam kehidupan yang mewarnai kehidupan ini. Musibah dan penderitaan hidup memang bukan keinginan bagi setiap orang. Dalam kefanaan hidup kedagingan kita seringkali tergoda untuk hidup jauh daripada Tuhan. Kita tergoda untuk hidup dalam kemunafikan, kemalasan, keserakahan, iri hati. Kita tergoda untuk hidup dalam perselingkuhan. Kita tergoda untuk hidup dalam dendam, ketidakpedulian, bahkan kita juga tergoda untuk hidup di dalam kebohongan. Sekalipun kita mengetahui bahwa ada konsekuensi dari setiap tindakan tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa relasi dengan Tuhan, sesama, dan bahkan dengan diri sendiri itu menjadi terganggu dan tidak mendatangkan damai sejahtera. Penderitaan kemudian menjadi tidak terelakkan. Ya. Ambil kata orang dendam. Orang yang dendam, otomatis dia sakit hati. Kalau sakit hati itu dipupuk dan dipupuk terus, menggerogoti hati dan juga pikiran, lama-lama dia bisa sakit. Ya. Dan keadaan ini kemudian membuat penderitaan itu kemudian tidak terelakkan. Ingatlah bahwa siapapun bisa meninggalkan kita. Ingat bahwa setiap persoalan itu bisa diperhadapkan kepada kita. Namun satu hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Suami bisa kasih tinggal, istri bisa kasih tinggal, anak-anak bisa kasih tinggal, rekan kerja bisa kasih tinggal, orang tua bisa kasih tinggal. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Fakta ini menegaskan bahwa penderitaan bukanlah bukti Allah tidak mengasihi kita. Karena pada dasarnya Allah tidak senang menghukum orang-orang yang berdosa. Harapan Allah bahwa melalui penghukuman yang mendatangkan penderitaan bagi umat manusia, itu tujuannya hanya satu, supaya umat berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Bagian yang kedua, Bapak Mama Saudara yang terkasih, orang percaya harus bisa membedakan antara penderitaan yang dikehendaki Allah dan penderitaan yang disebabkan oleh ulah sendiri. Sehingga ketika seseorang menderita, ia tahu bagaimana ia harus bersikap. Ketika seseorang menderita, ia harus melihat dan mengevaluasi, berefleksi atas kehidupannya. Apakah penderitaan itu datang sebagai penghukuman atas perbuatannya, ataukah derita itu muncul sebagai bagian dari konsekuensi imannya kepada Allah. Misalnya, ia menderita karena mempertahankan kebenaran, ia menderita karena kejujuran, ia menderita karena keadilan, ia menderita karena kesediaan. Dan itu biasanya penderitaan yang diizinkan Tuhan untuk menguatkan kita. Ada juga penderitaan yang diakibatkan oleh ulah kita sendiri. Saya ambil contoh, seperti baru-baru kami celaka. Ya, kami celaka, ada orang mabuk yang menabrak mobil dan seterusnya. Ketika di rumah sakit, dia punya istri muncul, dia mulai maki-maki ancur dia punya istri, lalu kemudian dia meratapi. Artinya bahwa itu penderitaan yang diciptakan. Siapa suruh juga minum mabuk, lalu kemudian lari kencang-kencang tanpa lampu motor yang ada. Ya. Kadang-kadang kita juga sakit mah, tapi kita tidak menjaga pola makan, kemudian penderitaan itu datang, sakit mah dan seterusnya, kita mulai aduh Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan ini? Padahal kita yang bikin. Ya. Dan seterusnya. Kita harus tahu, penderitaan yang kita alami itu apakah diakibatkan oleh kita ataukah Tuhan mengizinkan. Sehingga dengan demikian kita mampu untuk mengevaluasi diri kita dan tidak mempersalahkan Tuhan. Hal yang ketiga, Bapak Mama Saudara yang terkasih, ketidaktaatan kepada Tuhan dapat menyebabkan Tuhan menyerahkan umatnya ke tangan para musuh atau seteru.
Begitu juga bila gereja atau seorang percaya tetap hidup dalam dosa atau dalam kedagingan, hidup meninggalkan Tuhan dan pengajarannya, maka murka Tuhan akan menimpa hidupnya. Karena itu adalah tanggung jawab para pelayan Tuhan untuk senantiasa mengingatkan umat Tuhan atas suatu kejahatan dan dosa yang dilakukan oleh setiap orang percaya. Para pelayan Tuhan harus berani menyatakan kesalahan yang terjadi. Mereka harus menegur sikap dosa yang dilakukan. Oleh karena itu disinilah peran pelayan Tuhan, para presbiter, majelis diajak untuk dapat menyuarakan kehendak Tuhan kepada warga jemaat. Karena apa Bapak Mama? Kenapa Tuhan begitu seakan-akan berbalik dan tidak melihat orang Yehuda pada waktu penghancuran Yerusalem dan juga Bait Allah? Karena yang pada naasnya lagi adalah para pemimpin umat pada waktu itu dan juga nabi-nabi, mereka tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu membuat murka Tuhan begitu dahsyat dan membuat seolah-olah Allah tidak mengingat akan mereka. Para pelayan Tuhan harus mengingat tanggung jawab ini, mengajak jemaat hidup berpadangan dengan firman Tuhan. Sebab bila tidak demikian maka murka Tuhan dapat saja melanda kehidupan umat Tuhan. Dan demikian juga bagi orang percaya, ketika suara Tuhan lewat para hamba Tuhan, lewat presbiter, lewat orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menegur kita keluar dari kejahatan, maka segeralah berbalik untuk bertobat. Karena ada yang bilang begini, kalau bisa nak berhenti sudah. Yang suka-suka selingkuh, ya, yang suka-suka omong orang punama, yang suka-suka menimbulkan pertengkaran dan perpecahan dalam sebuah persekutuan. Kalau bisa berhenti sudah. Ada yang ketika ditegur, urus jong anak berdiri, jangan urus kita. Tapi firman Tuhan pada waktu ini, pada saat ini, ya, jika kita tidak melakukan teguran terhadap apa yang dilakukan oleh umat Tuhan, maka ingatlah bahwa murka Tuhan itu bisa datang dan menimpa kita semua. Ya. Termasuk kita yang tegur. Ya. Jadi kalau ada yang tegur untuk berhenti, berhenti Jo. Yang melakukan kesalahan. Yang menimbulkan ratapan terhadap istri. Yang menimbulkan ratapan terhadap suami. Yang menimbulkan ratapan terhadap orang tua. Yang menimbulkan ratapan terhadap anak-anak, yang menimbulkan ratapan terhadap orang-orang yang ada di sekeliling, berbalik dan bertobat, karena murka Allah itu ada di depan kita. Dan hal yang keempat, Bapak Mama Saudara yang terkasih, kasih Allah merahmati semua orang percaya untuk terus memperjuangkan kasih setia Allah. Di sini Yesus memberi teladan kepada kita bahwa ketika Ia ada, Dia tidak tinggal diam saat melihat segenap ciptaan itu berada di dalam kehidupan dosa. Yesus kemudian datang ke dalam dunia mencari, menjumpai, bahkan memberikan nyawanya agar keselamatan itu tercurah bagi umat manusia. Penyair ratapan mengingatkan tentang pentingnya sikap mencari, berjuang akan kasih setia Allah melalui sikap menyadari kesalahan, menyesal, meratap, dan berjuang untuk memperoleh kasih setia Allah. Status sebagai umat Allah tidak menyelamatkan bangsa Yehuda dan juga kita. Status itu perlu dihidupi dalam keseharian sebagai bentuk perjuangan dan tanggung jawab iman kita sebagai umat Allah. Artinya bahwa kasih setia Allah harus terus diperjuangkan dengan mengikuti kehendak Allah dalam kehidupan ini. Bila penderitaan itu datang dan kemudian kita melakukan refleksi iman, maka pada akhirnya apa yang harus kita lakukan? Dalam bacaan kita, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30 memberikan jawaban kepada kita. Jika penderitaan itu datang, kemudian kita melakukan refleksi iman, maka yang harus kita lakukan, mari kita lihat ayatnya yang ke-25 Bapak Mama. Ingatlah
dan teruslah berharap kepada Tuhan. Yang berikut di ayat yang ke-26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jika penderitaan itu datang. Yang kedua adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ayat yang ke-27 adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Artinya ini berbicara tentang penderitaan. Artinya ini berbicara tentang mungkin sebuah kesalahan yang kita lakukan pada waktu yang lalu. Ayat 28, biarlah ia duduk sendiri dan berdiam diri karena kalau Tuhan membebankannya. Ayat 29, biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan sebagai tanda penyesalan. Ayat yang ke-30, biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Bisakah kita lakukan ini? Kalau ada yang datang dan menimbulkan penderitaan bagi kita, ada yang datang dan kemudian menampar pipi kita dan kemudian kita mau untuk memberikan pipi kita ditampar lagi, dan kemudian kita berdiam diri untuk kenyang dengan cercaan. Adakah demikian? Tetapi firman Tuhan pada hari ini, inilah yang harus kamu lakukan ketika penderitaan itu datang. Karena apa, Bapak Saudara yang terkasih? Karena kasih setia Allah tidak pernah berkesudahan. Hal ini digambarkan dalam bacaan kita ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati, ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Mari berbenah diri di minggu Advent yang kedua ini. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan ini. Amin.
Kita akan menyatakan pengakuan iman kita sejemput kita sekalian berdiri bersama setiap orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu. Baiklah, kita menyatakan pengakuan iman kita dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah. Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silakan duduk kembali. Persembahan. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji hormat hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan itu. Terima kasih untuk waktu pagi ini Tuhan. Kami telah bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini. Tibalah saja Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kami mohon kepada-Mu, Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan ini. Biarlah berguna, berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dan biarlah kami pakai dalam pelayanan pengabaran Injil di muka bumi, terkhusus gereja Ebenezer Larantuka. Terima kasih juga saat ini kami mohon kepada-Mu, Engkau pakai kami sebagai persembahan yang hidup, biar berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bila
Marilah kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan dan kita menaikkan syukur kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini kami menyapa Dikau di tempat kekudusan-Mu. Kami mau membilang banyak syukur, karena Engkau Tuhan yang terus memiliki kasih setia yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sekalipun Engkau mendapati kehidupan kami yang jauh daripada-Mu, kami tidak dapat menyangkali bahwa Engkau menegur kami dengan hukum-hukum-Mu untuk membuat kami menyesal, kemudian berbalik dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu untuk menapaki kehidupan iman kami tanpa Engkau. Untuk itu di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami terus memohon belas kasihan-Mu, untuk terus memimpin kehidupan kami, untuk terus menegur kami, ketika Engkau mendapati kehidupan kami yang jauh daripada-Mu. Karena sesungguhnya Engkau berlimpah dengan kasih setia yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menghantar kami dalam tempat-Mu yang kudus. Kami menaikkan pujian penyembahan kami kepada-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan. Tolonglah kami Tuhan, untuk dalam kami menjalani kehidupan ini, kami tidak terlepas dari penderitaan-penderitaan yang datang menghampiri kehidupan ini. Mampukanlah kami Tuhan, untuk kami dapat berefleksi atas kehidupan iman kami. Kami dapat mengevaluasi diri atas setiap penderitaan yang datang menghampiri kehidupan kami. Jika itu adalah penderitaan yang Allah izinkan untuk mengokohkan iman kami, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu. Jika penderitaan itu Engkau izinkan untuk menegur kami, agar kami berbalik dan hidup seturut dengan kehendak-Mu, maka inilah kami Tuhan. Kami menyerahkan diri kami secara total di hadapan hadirat-Mu, untuk Engkau bentuk, untuk Kau ubahkan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak berkesudahan. Hari ini di hadapan hadirat-Mu yang kudus, Engkau dari tempat ketinggian-Mu, Engkau melihat setiap ratapan-ratapan keluh kesah hati kami. Kami yang bergumul dengan kehidupan rumah tangga kami, relasi di antara kami sebagai suami istri, relasi di antara kami sebagai orang tua dan juga anak-anak, relasi di antara kami, di antara saudara yang satu dengan saudara yang lain. Tolonglah kami Tuhan, ketika Engkau mendapati kehidupan kami yang jauh daripada kehendak-Mu, yang menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling kami, yang menyebabkan penderitaan dan ratapan-ratapan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ampunilah kami Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu kami menyerahkan kehidupan rumah tangga kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Engkau memberkati ya Tuhan setiap usaha karya pekerjaan yang kami kerjakan. Apapun itu bentuk-bentuk pekerjaan yang kami kerjakan, Tuhan memberkati. Engkau melihat karya kami sebagai pegawai negeri, kami yang berwirausaha, kami yang tukang ojek, kami yang kuli bangunan, kami yang nelayan, kami yang sudah pensiun dan kami menghabiskan waktu dan hari-hari kami di rumah, kami yang berada dalam keberadaan kami sebagai lansia, kami yang janda, kami yang duda, kami yang anak-anak yatim piatu. Mari Tuhan Yesus, Engkau melihat kehidupan kami. Segala sesuatu yang kami lakukan di masa-masa kehidupan yang masih Allah percayakan kepada kami, untuk kemudian kami juga memenuhkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami dengan kekuatan daripada-Mu, dengan ketulusan keikhlasan daripada-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan di dalam kehidupan ini, kami melakukan itu demi kemuliaan nama-Mu. Saat ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan anak-anak kami terkasih ke dalam tangan pengasihan-Mu. Anak-anak sebagai berkat-Mu yang Allah karuniakan dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan, Engkau melihat mereka, pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka, pekerjaan mereka,
pendamping hidup mereka. Biarlah Engkau karuniakanlah yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sekalipun Engkau mendapati kehidupan kami sebagai anak-anak, kami menyakiti hati orang tua, kami menyakiti hati orang-orang yang ada di sekeliling, kami menyakiti hati-Mu Tuhan, ampunilah kami dan nyatakanlah kasih setia-Mu dalam kehidupan kami yang tak berkesudahan. Kami juga mau menyerahkan kehidupan kami sebagai orang tua, sebagai lansia, sebagai anak-anak yatim piatu. Mari Tuhan Yesus Engkau memberkati. Terlebih kami sebagai orang tua dalam keberadaan kami, ketika Allah mengizinkan sakit penyakit itu dalam kehidupan kami, mampukanlah kami untuk kami dapat kuat untuk melihat setiap penderitaan yang Allah izinkan dalam kehidupan kami. Orang-orang terkasih yang ada di sekeliling kami, yang melihat kami, yang merawat kami, yang mendukung kami, Tuhan Engkau memberkati. Kami mau menyerahkan ya Tuhan setiap anak Tuhan yang pada hari ini tidak mengambil bahagian bersama dengan kami. Apapun yang menjadi halangan bagi mereka, ketika mereka ada di dalam kesakitan, ketika mereka ada di dalam kelemahan, ketika mereka ada di dalam suatu halangan yang tak dapat terhindarkan, Tuhan Engkau memberkati mereka. Ketika mereka sengaja untuk mengapakan diri mereka, lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada menguduskan hari-Mu yang kudus, Tuhan tegurlah mereka, bawalah mereka untuk ada di dalam kelompok-kelompok peribadatan yang Tuhan izinkan sepanjang kehidupan iman ini kami jalani. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan bagi anak kami terkasih, anak Tania Gumai, yang Allah berkenan sampai dengan hari ini dan sampai dengan besok dia menemui hari ulang tahunnya yang ke-9 tahun. Begitu juga kami juga mau menyerahkan anak kami Edwin Alelang, yang juga pada tanggal 7 nanti dia akan menemui hari ulang tahunnya yang ke-19 tahun. Kedua anak kami terkasih ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan. Memberkatilah mereka, kehidupan mereka, pertumbuhan mereka, masa depan mereka. Bukakan jalan yang terbaik bagi mereka. Kami juga mau menyerahkan pelayanan kami sebagai jemaat Ebenezer Larantuka untuk di minggu yang baru ini. Mampukanlah kami dengan kasih dan hikmat-Mu sebagai presbiter, sebagai koster, bahkan kami semua untuk kami bergandengan tangan dalam melaksanakan setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Allah percayakan kepada kami. Kami semua yang mengambil bahagian dalam pelayanan pada saat ini, Tuhan memberkati. Sebagai majelis jemaat, kantoria, organis, operator, koster, dan kami semua. Kami yakin dan percaya bahwa ketika kami melakukan itu dengan penuh ketulusan, keikhlasan, kami melakukan itu demi kemuliaan nama-Mu, maka Tuhan akan mencatat, Tuhan memperhitungkan setiap talenta yang Allah karuniakan kepada kami untuk kemudian kami persembahkan bagi pekerjaan pelayanan-Mu. Kami juga mau menyerahkan pelayanan di minggu yang baru ini untuk semua umat Tuhan, jemaat Ebenezer Larantuka, bahkan semua umat Tuhan yang ada di mata jemaat dan pos pelayanan. Tuhan memberkati sehingga semua yang sudah terprogramkan dapat berjalan dengan baik. Kami mau menyerahkan majelis Sinode Gelmit ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga secara khusus menyerahkan Majelis Klasis Flores dan kami semua sebagai Gereja Masehi Injili di Timor dalam tugas tanggung jawab pelayanan pemberitaan Injil. Mari Tuhan, biarlah Engkau mampukan kami dengan kasih, kekuatan, dan hikmat-Mu untuk kami terus mewartakan kebenaran-Mu sampai dengan Engkau datang kembali. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Para pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke desa-desa, Tuhan memberkati. Gejolak-gejolak politik yang sudah mulai kami rasakan sampai dengan saat ini, Tuhan bukakan jalan sehingga biarlah atas perkenan-Mu kami memperoleh pemimpin-pemimpin bangsa yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami juga tidak terlepas dari berbagai macam persoalan yang datang dan menimpa kehidupan kami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tolonglah kami sehingga biarlah dengan hikmat-Mu kami sebagai pemimpin-pemimpin berbangsa dan bernegara dapat menyelesaikan setiap persoalan yang datang menghampiri kehidupan kami. Kami juga menyerahkan keadaan cuaca alam yang tidak menentu. Ketika Allah mengizinkan berbagai penderitaan lewat banjir, gempa bumi, dan sebagainya,
Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami untuk kami tetap berdiri teguh, terus berharap di hadapan hadirat-Mu. Agar kemudian jika Engkau berkenan, biarlah Engkau lakukan segala bencana itu dalam kehidupan kami. Karena kami tetap yakin dan percaya bahwa kasih setia Allah tidak pernah berkesudahan ketika kami datang dan berharap kepadamu. Sebentar kami akan kembali ya Tuhan. Tuntun sertai kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami lewati di depan kami. Hari-hari di depan kami adalah hari-hari yang penuh dengan rahasia. Tolonglah kami untuk kami menggantungkan kehidupan kami secara total di hadapan hadirat-Mu. Sempurnakanlah syukur kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Majelis Jemaat menyampaikan salam damai sejahtera kepada Jemaat Ebenezer Larantuka dan juga jemaat tamu yang mengikuti kebaktian Minggu Advent kedua pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Beberapa pengumuman jemaat yang beribadah pagi ini sebanyak 325 jiwa. Setelah kebaktian Minggu pagi di Lokea, Pendeta Melkianus Bala STH melayani kebaktian Minggu, Sakramen Baptisan Kudus, Peneguhan Sidi Baru, dan Perjamuan Kudus Triwulan 4 di Mata Jemaat Immanuel Boru. Yang berikut akan ada ibadah hari ulang tahun perempuan Gemit dan juga hari perempuan gereja se-Asia yang akan terjadi pada hari ini, Minggu 4 Desember 2022 jam 5 sore di Gereja Sorotari. Mohon kehadiran perempuan Gemit, Jemaat Ebenezer Larantuka dan juga jemaat tamu jika berkenan untuk hadir. Sekali lagi, ibadah perempuan Gemit sebentar jam 5 sore di Gereja Sorotari. Kemudian juga akan dilaksanakan ibadah profesi untuk Bapak Ibu jemaat yang berprofesi tukang, ojek, buruh, dan petani yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 8 Desember 2022 jam 5 sore di Gereja Sorotari. Mohon Bapak Ibu dengan profesi tersebut bisa meluangkan waktu untuk kita ada dalam ibadah bersama pada hari Kamis yang akan datang. Yang berikut akan dilakukan pelayanan sakramen baptisan bagi jemaat Ebenezer Larantuka yang akan dilaksanakan pada hari Senin 26 Desember 2022 atau pada kebaktian Natal kedua. Untuk itu bagi Bapak Ibu jemaat yang akan membaptiskan anaknya akan dilaksanakan 26 Desember sehingga dapat mempersiapkan diri dan juga mendaftar melalui sekretariat gereja atau majelis jemaat di rayon masing-masing. Untuk mempersiapkan Natal dan Tahun Baru nanti, kita juga sudah buatkan jadwal kebaktian khusus selama bulan Desember atau selama Natal dan Tahun Baru dengan jadwal sebagai berikut. Hari Sabtu 24 Desember 2022 kita akan ada kebaktian malam Natal jam 6 sore di Gereja Sorotari. Hari Minggu 25 Desember 2022 hanya ada kebaktian satu kali, kebaktian Natal dan persiapan perjamuan kudus jam 8 pagi di Gereja Sorotari. Kemudian Senin 26 Desember 2022 kebaktian Natal kedua dan baptisan kudus jam 8 pagi di Gereja Lokea. Kemudian hari Jumat 30 Desember 2022 akan ada kebaktian perjamuan kudus Triwulan 4 jam 5 sore di Gereja Sorotari. Dan hari Sabtu 31 Desember 2022 ada kebaktian tutup tahun jam 6 sore di Gereja Sorotari. Kemudian Minggu 1 Januari 2023 akan ada kebaktian Tahun Baru dan HUT Gereja Ebenezer jam 8 pagi di Gereja Lokea. Mohon jadwal ini dapat disimpan supaya saat waktu-waktu kebaktian yang telah ditetapkan dapat diikuti oleh jemaat. Yang berikut bagi kategorial, fungsional, dan paguyuban yang akan melaksanakan Natal bersama dapat dilaksanakan di atas tanggal 20 Desember 2022 dan dihimbau untuk berkoordinasi dengan pihak gereja apabila melibatkan pendeta agar diatur pengaturan jadwal pelayanan. Untuk ibadah kategorial dan fungsional dalam minggu ini diatur sebagai berikut. Rayon 1 hanya ada ibadah di hari Jumat di keluarga Ronald Lau dilayani oleh pendeta Paulus Bambang Matoneng STH. Rayon 2 dan Rayon 3 sudah tidak ada ibadah. Di Rayon 4 hari Selasa di keluarga Daud Mengi dilayani oleh Penatua Merirano. Dan hari Jumat dalam keluarga Jemi Klaki dilayani oleh pendeta Melkianus Bala STH.
Peristiwa doa hari Rabu di PDAS Sumber Hidup dan PD Bethesda, dan ibadah pemuda hari Sabtu di Gereja Ebenezer Sarotari. Sebelum kita ada dalam laporan keuangan, ada beberapa hal. Yang pertama ada lelang pisang. Pisang ini hasil dari kebun ataupun di lahan gereja di belakang. Ya, ini satu tempat 50.000, ada 2 sisir. Di pasar satu sisir 20 sampai 25. Ada 2 sisir jadi harga dasar 50.000. Ini hasil dari lahan gereja di belakang. Baru dipotong kemarin. Ya, 50.000 satu tempat. Ada yang mengambil bagian? Dari sini. Ya, 100.000 satu kali di sebelah kiri, 100.000 2 kali, 100.000 3 kali. Masih ada tempat kedua. Ini juga 2 sisir, harga dasar 50.000. Ya, di sana 1 kali 100.000. 2 kali. Itu ada 2 orang yang angkat tangan. Iya, berapa? 150 satu kali. Yang di depan kasih naik sudah kok. 150 2 kali dan 150 3 kali. Baik, untuk yang angkat tangan dari depan masih ada 1 tempat. Ambil sudah ya. Kita dan kita saja jadi. Iya, angkat tangan sudah. Ya, biar tidak angkat tangan saya tunjuk sudah ya. 100.000 satu kali. Ini lebih banyak nih. Jangan sampai yang lain ambil memang. Iya, 2 kali, 3 kali. Terima kasih yang sudah mengambil bagian. Kemudian ada yang memberi kunci motor tadi waktu datang buru-buru, mungkin tertinggal di sepeda motor, untuk nanti ambil di sekretariat di Motorbit EB 6680. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan gereja ada Alkitab yang ketinggalan, ada 1, ada 2, ada 3. Jadi Bapak Ibu jemaat yang merasa tertinggal Alkitab di kegiatan-kegiatan gereja bisa mengambil di sekretariat. Kemudian dari hasil lelang tadi untuk PHRG, Panitia Raya Gerejawi. Kemudian yang berikut informasi dari Panitia Pembangunan bagi jemaat yang meminjam scaffolding agar bisa berkoordinasi dengan Panitia Pembangunan untuk melaporkan sudah sampai di mana scaffoldingnya. Yang berikut informasi keuangan gereja secara rinci dapat dilihat di Warta Jemaat. Saldo kas dan bank sampai dengan 3 Desember 2022 sebesar Rp196.272.615. Demikian Warta Jemaat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sejemput umat Tuhan sekalian berdiri untuk kita menerima amanat pengutusan dan berkat. Umat Tuhan sekalian, pergumulan dan tantangan hidup tidak akan pernah hilang dari hidup setiap umat kepunyaan Allah. Meskipun demikian, berlaku pula kasih setia Tuhan yang juga tidak akan berkesudahan dalam hidup anak-anaknya. Jika kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, maka ingatlah kasih dan setia kita kepada Tuhan haruslah senantiasa dinyatakan dalam hidup ini bagi Tuhan dan sesama hari demi hari. Ooh.
umat Tuhan sekalian dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai